Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Bobi Gali di Firbi TV. Kali ini di samping saya sudah ada seorang pengusaha yang bergerak di bidang tour and travel dengan nama Asma Tour. Nah, pengusaha itu adalah Pak Aswar. Halo Pak Aswar, apa kabar Pak? Baik-baik. Gimana kabarnya Pak? Jelas sehat. Oke Pak Aswar, bisa cerita nggak sih kepada kita semua Bapak itu siapa dan perusahaannya bergerak di bidang apa? Nama saya Aswar Wahab. Usaha saya ini namanya PT Asma Tour and Travel ya. Bergerak di tour and travel dan memang fokus juga di umroh. Tour dan travel bergerak di bidang umroh. Ya, Nah, tapi ada jasa untuk ke luar negeri juga nggak sih Pak? Misalnya ke Eropa, Ada. atau ke negara yang lain? Ada Pak? ada. Bisa disebutin nggak ke negara mana aja Pak? Ya kalau negara ya Eropa kayak ke UK, ke Eropa Barat, ke Asia, US gitu ya. Nah, juga ya, Pak? Ya untuk domestik juga. Oh gitu. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, pada saat Bapak mencari nama merek Asma, itu awal ceritanya gimana sih Pak? Bisa cerita ke kita semua? Mencari nama merek ini sebetulnya nggak begitu sulit karena saya memang sudah niatkan. Dan oke. Asma ini adalah nama ibu kandung saya. Oh, nama ibu Bapak? Oke. Jadi ibu kandung saya Asma Wahab, saya Aswar Wahab. Itu. Nah, kalau nama kandungnya ibu saya itu Asma Andi Saripada. Kita ini dari Bugis lah, Hendrekang, Oh. Sulawesi Selatan. Satu sisi juga kan Asma itu istilahnya ada dia mulia dan terhormat lah ya. Bagus banget namanya ya Pak. Itu. Oh, I see. Dan saya ketika bilang Asma Uhus juga. Pak, ini kalau dilihat kan namanya bagus ya Pak, Asma Tour. Ya. Karena tujuan Bapak sendiri daftar merek itu apa sih Pak? Mungkin bisa cerita ke kita Pak. Ya tujuannya kita namanya bisnis ya. Ya, kita menjaga sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan karena ada beberapa kejadian-kejadian tentang hak paten itu sebenarnya pakai kita daftarkan khususnya ke Firbi itu karena saya anggap Firbi kan ya istilahnya responnya cepat dan komunikatif gitu makanya kita lakukan. Dan akhirnya Bapak bisa keluar sertifikat ya Pak? Alhamdulillah kita dapat sertifikat. Iya, Alhamdulillah. Padahal dulu kalau nggak salah ya Pak, pada saat Bapak mendaftarin resikonya lumayan menengah ya Pak? Oh iya betul, betul. Tapi ya itu kita yakin. Betul. Nah mungkin Bapak juga mendaftarkan mereknya supaya tidak terjadi penipuan ya Pak? Betul mas itu yang kita jaga. Kita jangan sampai ada doubling penipuan, penggunaan hak yang tidak bertanggung jawab. Betul. Pak, kan kalau kita lihat sekarang perusahaan tour and travel banyak banget ya Pak? Betul. Apalagi kan aku lihat Bapak sekarang mulai spesifik haji dan umroh. Ya betul. Nah, apa sih yang membedakan tour travel Bapak dengan tour travel yang lainnya? Kalau untuk kita memang memberi leluasa kepada calon jemaah yang untuk mengikuti kita punya program. Bahkan kalau untuk umroh itu dengan Asma Tour itu tidak perlu membayar istilahnya full satu kali atau down payment, tapi kita memberi tahapan-tahapan. Tahapan maksudnya Bapak pembayarannya atau apanya Pak? Ada berapa dia punya dana saat ini ya silakan kita harus kita jadi tinggal kita atur kalau berapa lama mereka mampu melunaskannya ya kita atur schedule-nya jadi di sini kita juga harus fleksibel ya ya karena kita memberi kemudahan gitu dan kalau memang suatu saat memang rezekinya belum ada masih terlalu jauh jaraknya untuk melunasi ya kita akan kembalikan tanpa Rp1 pun kita potong. Wah, keren banget Pak. Nah kalau memang kekurangannya selisihnya nggak begitu signifikan ya kita lihat lah kalau memang harus kita bantu ya kita bantu karena satu sisi juga memang pebisnis itu mencari suatu profitnya profit oriented lah tapi dengan bisnis ini lebih banyak saya juga mencari ridho Allah ya, mencari pahala mencari amal jariah itu aja Berusaha, berdoa ya Pak, dan mendapatkan pahala. Waduh, double nih. Sebutin ya Pak ya berarti Pak. Pak, mau tanya lagi kan tadi Bapak bilang bayarnya fleksibel. Ya. Artinya ini untuk mempermudah orang yang pengen naik umroh tapi budgetnya masih belum ada ya Pak? Betul.
betul. Dan insya Allah kita akan bantu cari jalan keluar buat mereka. Oh gitu, keren. Karena buat umat Islam itu kan umroh dan haji itu kan istilahnya buat sangat sakral ya buat mereka ya. Jadi betul-betul apapun yang dia akan lakukan untuk mendapatkan kesempatan itu. Oke, betul. Pak, misalnya nih ya Pak, kalau misalnya ada misalnya ibu-ibu pengajian, di situ misalnya ada 50 orang. Ya. Nah, terus mau dikoordinir nih sama si pengajian itu. Nah, itu bisa tahu nggak sih Pak? Apakah bisa? Atau mungkin yang tim leadernya atau ibu ketuanya bisa dapat spesial benefit gitu Pak? Oh ya, bisa di-share Pak. Kalau ada semacam grup seperti itu ya apa yang kita lakukan, kita bisa kasih untuk free umroh. Wah, ya itu. Wanya Pak. Selama kita mempunyai satu tim, satu grup ya yang bisa kita ada hitung kosnya, tapi ya itu. Pak sebenarnya kalau satu grup sendiri itu biasanya minimal berapa orang Pak bisa jalan? Kalau grup itu kan bermacam-macam, ada yang 30, ada yang 20, yang maksimal itu paling 40 satu grup gitu kan. 40. Kalau ya kapasitas transportasinya, busnya apa semuanya di sana. Oh, I see. Nah Pak, kalau mengenai haji nih Pak, kan itu juga membutuhkan waktu ya Pak? Ya. Bapak mengkoordinir yang hajinya itu gimana Pak? Tapi kalau haji setahun sekali ya Pak? Atau gimana sih? Haji setahun sekali. Nah, dijelasin Pak. Mungkin udah yang siapa tahu mau prepare Pak. Dia mau haji. Silakan Pak. Ya, kalau untuk haji ya kita akan membantu semacam kayak haji plusnya ya. Haji plus, oke. Haji furoda lah istilahnya. Dan kembali lagi, situ kita akan selalu memberi keringanan-keringanan untuk mengakomodir mereka gitu. Apapun juga, ini apalagi bisnis saya kan membawa nama orang tua nih. Oh iya betul. Saya mau amal jariah buat beliau nih kan. Makanya kita cari kemudahan untuk memudahkan mereka. Memudahkan mereka ya Pak. Pak kalau boleh tahu nih Pak, kan tadi Bapak bilang nama mereknya Bapak Asmatur ini kan ada hubungannya sama ibu ya Pak. Ya. Hubungannya dekat banget kayaknya sama Bapak. Waduh, saya kalau sama ibu saya udah kayak apa ya? Mungkin semua orang tahu lah ya. Sangat dekat. Ini memang emosional saya sama ibu saya itu sangat kuat. Hubungan saya itu sangat memang itulah rasa cinta saya, rasa hormat saya sama ibu saya. Oh, berarti ibu Bapak udah nggak ada ya Pak? Bapak juga udah nggak ada. Bapak saya udah bikin masjid juga itu kan namanya. Bikin masjid Pak? Kan bapak saya namanya Abdul Wahab. Nah, ada masjid namanya Wahab. Nanti juga ada masjid lagi atas nama ibu saya juga. Yang lagi berproses, namanya Asma juga masjid gitu. Wow, hebat Pak. Jadi, saya sampai merinding loh pemirsa ngedengarnya. Jadi istilahnya mencari berbisnis tapi juga mengutamakan namanya mencari kemuliaan. Ya. Pak, saya sendiri agak berkaca-kaca ya Pak. Pasti kalau misalnya beliau bisa melihat Bapak bisa membangun perusahaan ini, mungkin bangga banget loh Pak. Saya rasa bangga kok. Sedekat apa Bapak sama ibu Bapak Pak? Maksudnya gini, ketika Bapak membangun bisnis terlibat, saya pengen pakai nama ibu saya gitu Pak. Ya kembali lagi itu aja rasa sayangnya, rasa orang tua, dan tentunya bukan selama hidup aja kita mensupport orang tua kita kan. Walaupun sudah nggak ada ya kita mendoakan terus gitu kan, dan kita apa yang kita lakukan caranya adalah memberi ya amal jariah ini gitu kan. Dan memang saya sangat dekat sama orang tua. Kalau bapak saya itu sangat keras disiplin, ibu saya penyabar. Jadi ada dua karakter yang berbeda. Apa yang Bapak ingat mengenai ibu Bapak Pak? Soalnya nih kalau aku lihat kan Bapak sangat mendalam ya Pak. Waduh, banyak. Kerugian tanya lagi deh Mas. Gak apa-apa, santai aja Pak. Ini kan bisa memotivasi kita Pak, terutama yang memang dia pengen membangun bisnis atau pengen mengingat orang tuanya gitu Pak. Banyak banget, Pak. Kalau mau disebut satu-satu kayak sulit gitu, karena ini bisa
kita taruh ember di sini. Kelemahan saya itu menyebut orang tua. Oh, satu aja Pak yang berbekas Pak. Satu aja Pak yang berbekas yang Bapak ingat banget. Oh, saya yang ini diminta terus berlanjut berusaha karena kan kita juga ada yayasan anak yatim ya. Oh, wow, hebat. Jadi untuk terus berkontribusi itu pesannya. Bahkan pesan terakhir beliau bilang jangan terlalu terlibat dengan politik. Oh, isi. Berkampanyelah untuk surgamu nanti. Wow, hebat. Nah pemirsa bisa lihat sendiri ya, maksudnya betapa bangganya, apalagi kita bisa bangun usaha buat orang tua kita ya Pak. Cuman ada pesan beliau juga kalau mau berpolitik jadilah top leader. Berarti kan kalau top leader siapa kan? Iya, nomor satu. Itu balap-balap gitu. Maksud Bapak top leadernya Tuhan Allah gitu. Bukan top leader di dunia ini, top leader. Kalau dibilang itu pemimpin tertinggi lah istilahnya di sini. Cuman kan itu kan semacam saran, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu yang tidak gitu. Jadi pesan terakhir dari orang tua Bapak untuk menjalankan, by the way, sorry, tadi kan Bapak bilang menjalankan bisnis. Ini usaha dari orang tua atau usaha Bapak? Enggak, saya bangun dari nol. Bapak bangun dari nol? Ya. Wow, tadi saya sempat ke kantor Bapak juga tuh. Oh, yang sebelah? Kan udah banyak orang ya Pak. Gimana Bapak nge-handle karyawan Bapak? Nah ini juga Pak, seru nih Pak buat sharing-sharing ke kita Pak. Gimana mematur tim kita Pak? Kalau saya sama tim saya itu saya seperti kekeluargaan lah ya. Mereka juga udah cukup lama sama saya, udah ada yang 10 tahun, 12 tahun ya. 12 tahun lama juga Pak. Jadi memang ya sebagai leader ya bagaimana kita mengakomodir mereka selain ya. Jadi yang paling utama adalah melakukan namanya teamwork aja. Teamwork, gimana? Saya kan istilahnya saya nggak tahu teknis sekali. Saya nggak tahu bagaimana tour and travel bisnis saya, tapi saya mencari orang-orang yang smart lah, yang saya tahu yang paham tentang itu. Saya kan cuma bisanya memanage saja, handle. Nah berarti kalau tadi Bapak sebutin selain Asmatur ini Bapak ada bisnis yang lain Pak? Ada. Nah boleh di-share ke kita Pak, bisnisnya apa aja Pak? Sebagai supplier apa Pak? Supplier di alat-alat intelijen. Oh my god, alat intelijen Pak. Ngeri juga nih. Alat anti teror, security. Wow, keren. Untuk di Kementerian Pertahanan. Agak berbeda Pak. Beda. Kalau Bapak ya Pak? Kayaknya kalau yang supplier tadi itu lebih dulu ya Pak? Baru itu Bapak dulu bikin ini. itu lebih duluan. Saya juga ada marketplace, walaupun masih kecil tapi marketplace untuk belanja online. Iya, media online jualan apa Pak di marketplace-nya Pak? Diutamakan UMKM sih kita. UMKM. Maksudnya jualan baju kayak gitu-gitu marketplace-nya? Baju, makanan, pokoknya UMKM. Wah keren. Jadi Bapak ngikutin perkembangan zaman juga ya Pak? Iya. Kita ikutin lah, kita bantu UMKM. Oh keren. Dan ya ada tambak. Tambak? Oh ya? Udah. Wah, daerah mana tuh Pak? Lombok. Jauh ya Pak. Gimana bisnis tambak Pak? Sekilas dong Pak. Kalau ekspor sekarang, apalagi ke US agak rada-rada nih. Agak-agak susah ya Pak dengan aturan yang baru ya Pak. Kalau kita sekarang fokusnya yang tempat main dan lokal aja udah. Oke. Nah kan Bapak juga lagi mendaftarkan untuk marketplace online-nya ya Pak di kami ya. Sekarang bisnis marketplace yang Bapak tahu gimana Pak? Kayaknya sekarang lagi seru ya Pak. Seru sih, kalau orang bilang itu bisnis yang membakar uang. Katanya kan promosi. Ya betul. Sebenarnya nggak aja, asal kita disiplin aja. Kita kan nggak menggebu-gebu mau langsung butuh proses semuanya. Betul. Tapi kita jalanin. Oke. Pak, kan kalau aku lihat tadi Bapak ceritakan Bapak punya beberapa bisnis usaha ya Pak. Berarti kan harus ada banyak Bapak taruh orang-orang kepercayaan Bapak. Gimana Bapak bisa percaya sama orang? Sedangkan kan Bapak tahu di Indonesia kadang-kadang suka krisis kepercayaan ya Pak. Apalagi sama orang, ya kita banyak lah Pak, teman-teman seperti itu. Bapak bisa share nggak Pak? Gimana caranya supaya kita bisa percaya sama orang-orang yang kita taruh di posisi tertentu?
Sedangkan Bapak banyak bisnis Pak, silakan di-share Pak. Memberi kepercayaan itu memang sulit ya. Mempercayakan orang memang sulit ya, apalagi kalau udah urusan ini cuan, Uang, cuan ya benar. karena kita bisa lihat dengan cuan itu sifatnya kita bisa lihat. Iya. Sifat manusia itu bisa lihat. Yes. Tapi itu trust itu kan muncul, trust saya muncul sama mereka dan mereka memang loyal sama saya gitu kan. Jadi kalau dibilang kisi-kisinya ya, Anda saya mendapatkan orang yang betul-betul memang yang kompeten, yang bisa diberi kepercayaan. Ya ada satu dua yang sebelumnya kita ya, ketika mereka melakukan istilahnya tidak jujur, ya kita bilang mohon maaf. Nah pemirsa, Monggo cari tempat lain. nah pemirsa kalau kita perhatikan caranya Pak, namanya bisnis ya Pak, pasti kan ada aja kesandungnya ya. Oh, iya. Misalnya Bapak tiba-tiba ada yang ketahuan, kayak gitu. Nah Bapak menyikapi itu gimana Pak? Berarti kan dia melakukan tindakan ngambil uang ya Pak, atau gimana Pak? Ya bisa itu ya. Nah Bapak gimana nyikapinya tuh Pak? Kalau kayak itu nggak ada toleransi dong. Diselesain? Selesai langsung. Itu aja. Dulu ketahuannya gimana tuh Pak? Akan ketahuan cepat atau lambat. Oh iya, Akan namanya ketahuan. ditutupin ya Pak? Tapi harus tutupin. Kita kan juga cek semuanya kan. 100.000 pun kita cek kan. Wah, ngaudit sendiri ya Pak? Ya tapi kalau misalnya nggak begitu ya bukan pengusaha ya Pak, artinya belum pernah mengalami gitu. Hampir rata-rata kayak gitu ya Pak, kalau Bapak Saat itulah. pengusaha begitu. Tinggal memang kita taruh orang yang bisa kita percaya untuk saya percaya, you cek semuanya itu. Kalau ada apa-apa, ya saya nggak akan kenakan ke dia, kenakan ke kamu gitu aja. Kan ada di root, saya kan ada beberapa di root ya. Itu kan bos-bos direktur utama orang. Tapi saya ngatur di root saya. Hebat nih Pak, dengan kejadian tadi akhirnya Bapak trauma atau dibawa santai aja Pak? Santai Bisa aja. trauma. Bisnis itu kan nggak ada yang mulus aja. Yes, betul. Kemudian dibilang kita juga udah merasakan merasa asin, pahit, asam, hambar, manis. Ya. Kita Roller coaster ya Pak? roller coaster kan, turun naik. Sekarang mumpung kita udah ya alhamdulillah established ya, kita pertahankan. Jangan sampai kita mundur lagi terus ke atas. Gitu. Wah pengalamannya. Kalau awal memang ya itulah namanya bisnis. Semua pengusaha saya rasa begitu. Ya betul-betul. Bisnis itu butuh proses. Bisnis butuh proses. Nah, quote-nya bagus Pak. Butuh proses. Jangan cepet-cepet mau kaya ya, mau beli sesuatu yang istilahnya secara finance, secara bisnis belum established gitu ya, belum aman. Oh, Pak, kan kadang-kadang kalau kita dengar nih Pak, di luar ya Pak, jadi bisnis tuh enak, time freedom. Bapak udah senyum-senyum, bisa cerita sebenarnya saya enak itu nggak sih sebenarnya Pak? Yang secara real ya Pak, aktualnya. Kalau kita dalami, kita geluti secara maksimal ya. Yang penting niat baik aja, kita punya niat baik. Ya betul. Dan kita ya bisnis itu kalau sudah kita jalani dari awal sudah menyampai ke puncak itu ya jujur enak. Oke. Ya kan, dari segi penghasilan, makanya saya lebih senang orang teman-teman, kawan-kawan, orang-orang anak-anak muda ini berbisnis, jadi entrepreneur daripada bekerja. Ya, kalau mau mendapatkan hasil yang lebih, ya bisnis. Betul. Itu cuman dalam bisnis itu ada proses. Yes. Nggak bisa begitu bisnis langsung mau dapat yang istilahnya tinggi-tinggi, itu proses step by step. Nah, karena kalau udah next step, 2 step, 3 step, turun lagi. Nah itu kita harus ya bermacam-macam inilah tantangan yang kita hadapi. Nah menurut Bapak sebenarnya semua orang bisa jadi pengusaha atau enggak? Bisa ya, Pak? dong. Bisa. Tapi gimana yang dia nggak jiwanya tuh nggak kuat Pak? Ya kalau Bapak kan kuat nih, tadi udah kena sandungan, ada yang ngambil uang, Bapak jalan. Tapi kan kadang-kadang ada yang biasanya sih uangnya yang terbatas ya. Maksudnya tuh gimana nih menurut Bapak Pak? Kalau bisa bilang ambil uang aja itu dalam internal
ditipu ya pernah juga kita kan istilahnya. Pernah juga Pak. Oh iya benar. Gitu. Wow. Tapi ya itu sebagai, saya anggap sebagai apa? Pelajaran, cobaan, dan Allah melihat kita sampai di mana kesabaran kita ini. Nah, kita terus aja. Tapi kalau misalnya dalam hati dia misalnya setengah-setengah antara mau terima atau enggak, itu mendingan nggak usah tetap. Mohon maaf, kalau Bapak kan jiwanya kuat udah teruji ya Pak. Tapi kalau ada anak baru nih yang mau coba, aduh uangnya sekian, atau misalnya tetap dilanjutin atau mendingan nggak usah. Kalau jiwanya setengah-setengah Pak, dia mau jadi pengusaha. Jiwa setengah itu kan sebenarnya keraguan kan. Oh iya. Dan harus satu kita ambil sikap. Saya dulu bekerja. Bekerja Pak? Saya bekerja. Bisa segede ini Bapak bekerja serius? Saya dulu bekerja. Saya tuh lama merantau. Dari mana Pak? Saya lama di UK. Oh dari luar. Saya juga lama di US ya. Wow. Hampir setengah hidup saya tuh Bekerja di luar. Saya saving uang, saya saving money sana, saya coba di sini. Gitu. Saya bekerja di perhotelan sebetulnya. Saya orang hotel. Nah, ini kena ini turisme ini kan. Yes. Kalau yang bisnis lain nggak kena sebetulnya. Bener. Beda gitu. Ini kan bisnis hospitality ya, kita service gitu. Jadi secara nggak langsung maksudnya Bapak mau ngajarin kita selama pada saat bekerja aja, begitu pas uangnya udah ngumpul baru berusaha seperti itu. Ya coba dulu bekerja. Lepas dari apa kuliah atau apa, coba cari pengalaman, cari ini. Ya. Cari wawasan lah, gitu kan. Karena di Indonesia juga bisnis itu bukanlah modal yang paling utama, gitu. Kemauan, dan memang di Indonesia beda. Kita harus punya networking. Iya itu penting ya Pak. Kalau nggak ada networking sini berat, gitu. Betul. Jadi kalau untuk berbisnis ya memang harus tekad. Dan saya kasih tahu, saya sampaikan aja bahwa bisnis itu memang ketika kita bisa melalui proses-proses tersebut, hasilnya bagus. Oh, alhamdulillah ya Pak. Kita ambillah hasilnya bagus dan kita bisa berbagi. Oh iya itu lebih penting ya Pak. Ya berbagi gitu kan, berbagi dengan ya anak-anak yatim, makin miskin, bikin masjid, bangun masjid, terus ya yayasan. Wah itu kelebihannya bisnis. Bapak mau share nggak kalau nggak enaknya apa? Tadi kan yang kita share enak-enaknya doang Pak. Ya kalau nggak enaknya itu mengawali aja. Pas awalnya ya mengawali aja, mengawali bisnis itu kan dari hiruk pikuk apa semuanya prosesnya itu kan. Yes. Nggak semudah apa yang dibayangin ya Pak. Dibayangin. Jangan lihat wah dia pebisnis. Lihat tuh rumahnya, lihat kantornya, lihat tuh mobilnya. Memang dia lihat saat ini, tapi awalnya dia nggak lihat kan. Iya benar. Jungkir baliknya dia berusaha ya Pak. Gitu. Kaki nggak tidur kali ya Pak. Kaki jadi kepala jadi kaki. Iya betul. Jalannya. Nah, betul. Keringet sampai ke ujung kaki apa semua. Bener. Ya. Wah keren ya alhamdulillah. Tapi semua itu kembali. Keyakinan sama diri kita, dan tentunya selalu bisnis itu harus bergandengan dengan agama. Oke. Itu harus. Selain mencari profit, yang paling penting adalah kita mencari namanya ridho Allah. Karena partner sejati kita, partner yang paling kuat tidak ada kalahkan. Partner saya sekarang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya pegang kekuatan situ aja dan percayakan. Oke, Pak mau nanya lagi nih, kan tadi Bapak bilang bisnis Bapak kan ada beberapa nih. Gimana cara Bapak memanage Pak? Kadang-kadang kan kalau bisnis nggak terus-terusan naik ya Pak grafiknya. Ada dari beberapa bisnis ini kan ada yang grafiknya up, ada yang grafiknya datar, ada yang grafiknya down. Ya kan? Iya betul. Dari beberapa bisnis ini kan. Contoh kayak di tambak sekarang kan agak slow, ya kan? Ya. Kita terus introspeksi, mencari ide-ide, mencari jalan keluar gitu lah. Tidak semerta-merta karena ada ini kita tutup, tidak. Terus mencari.
Survive juga ya salah satu yang lagi turun misalnya gitu ya Pak. Alhamdulillah. Dari tempat yang lain gitu ya. Akan ada jalan. Yakinkan selalu akan ada jalan. Betul. Ya akan ada way out lah kita dalam selama kita mau mencoba. Selama kita mau mencoba. Wah, hari ini lumayan luar biasa kita dapat pengalaman dari Pak Asma. Terima kasih banyak ya Pak. Nah Pak, kita balik lagi ke bisnisnya Bapak nih. Kita balik lagi ke yang Asma Tour ini ya Pak. Pak, kadang-kadang kan bagi pemirsa di rumah apabila mau melanjutkan umroh, kadang bingung ya Pak memilih jasa tur yang dia pakai. Bapak bisa kasih tips nggak gimana cara memilih jasa tur yang betul supaya kan banyak kasus ya Pak kalau kita lihat di TV. Begitu sih katanya. Nah Bapak bisa share ke pemirsa di rumah Pak. Ya memang pertama begini, ketika mau melakukan umroh, ya, masih ada banyak orang yang orientednya mencari yang murah. Ya, sebab itu saya anggap ya jangan seperti itu orientednya. Oke. Ketika ada rezeki mahal pun nggak apa-apa karena mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Betul. Nah, ya tentunya kalau mau lihat ya harus dari kantor, harus datang ke kantor, harus berinteraksi dengan para tim Islam kita gitu. Yes. Dan alhamdulillah ya memang selama ini kita coba mengemaskan, memberi perhatian kepada klien kita bahwa kita yang bisnis yang benar gitu. Ada beberapa bisnis yang istilahnya murah meriah tapi kan hilang. Ya betul. Atau murah meriah ternyata dia nggak jalan ya Pak pas hari hanya. Kasihan Betul. salah satu dari staff saya coba percaya murah nggak pernah berangkat. Nah memang harus lihat adalah pertama dia ke kantornya sendiri dan ada cek kantor itu. Minimal ngecek kantornya ada ya Pak. Kantornya ada. Yes. Itu jangan kantornya hari ini di sini di jalan A, besok udah nggak ada, pindah ke jalan interaktif dengan staff. Yes. Dan kita juga nggak langsung begitu orang tertarik, kita nggak mewajibkan harus sekian persen kita tanya kemampuan bapak ibu berapa, akan bapak ibu mau berjalan kapan gitu. Jadi kita kasih ada konsultan finance. Dan jangan lupa pada ngecek juga legalitasnya ya Pak. Oh iya, cek legalitas. Yes. Legalitas bisa di browsing lagi apa. Iya betul. Dan mereknya yang pasti ya Pak. Udah terdaftar atau belum nih mereknya ya Pak? Jangan sampai ntar abal-abal ternyata merek aja nggak terdaftar ya Pak. Terdaftar mungkin di logo aja. Iya. Kalau kayak gini jelas ya Pak. Kantor ada, logo ada, nama merek ada. Nah pemirsa kalau misalnya mau melakukan umroh dan haji bisa langsung aja ke Asma Tour ya Pak. Oke. Ya, sepatu dan selalu mencari solusi. Dari solusi. Mencari solusi. Bukan hanya mencari solusi. Oke keren Pak. Pak, tadi kan sorry sih, satu lagi. Bapak bilang lulusan dari luar negeri. Pantasan juga nanti di bisnis tour travel ini ada yang bisa ke Amerika ya Pak, ke Eropa. Oh banyak. US, Asia, Asia. Wah keren. Contohnya sih. Keren. Ada Bali apa semua. Keren banget. Jadi insya Allah kita ya. Dan semuanya kita berbisnis bukanlah hanya mencari profit sementara gitu, membayar orang mencari hal-hal menjadi ini nama poin saya. Iya, buat namanya dia Pak. Iya betul. Ya, gak usah bikin macam-macam aja. Nama saya. Betul. Pak, terima kasih banget udah mau sharing sama kita Pak, berbagi pengalaman mengenai perusahaannya Bapak, bisnisnya Bapak dan brandnya Bapak. Terima kasih banget ya Pak. Sama-sama. Pak, kita cus Pak. Wah, Cheers ya. yes, oke.
Nah pemirsa, kalau ingin tahu mengenai perusahaan kami bisa aja langsung melihat di website kami di www.firdipaten.com, atau kalau ingin berkonsultasi mengenai kasus hukum bisa lanjut untuk melihat di website kami di konsultasihukum.co.id. Terima kasih. Makasih banyak. Sama-sama Pak. Terus selalu.